dan tentunya kita kembali membahas hari ini yang spesial sekali adalah Hari Batik Nasional. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Batik Nasional yang pencarian usernya juga tinggi pada hari ini, langsung saja nih kita mau undang-undang para followers TikTok dan juga Instagramnya Metro TV untuk bergabung. Kita mau tanya-tanya lebih jauh mengenai semangatnya di Hari Batik Nasional tahun ini. Betul sekali. Nah, kita sudah pilih tadi ya, ada yang pertama ini ada Etrissanaicha. Ini merupakan salah satu penggagas komunitas berkain di Lampung, dan juga yang kedua dia adalah dari Sandra Karyani atau Ibu Regi yang merupakan salah satu pengusaha batik di Solo. Jadi ada dua batik nih, Sumatera dan juga Jawa bergabung dan kita Wah, pada siang hari ini. Dari Lampung dan juga Solo. Oke, dan nah ini sudah ada yang bergabung nih Febrian di Instagram. Kita sapa-sapa yuk. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Ica, Mbak Ibu Regi. Bu Regi. Halo, selamat siang. Hai, nah Mbak Ica ini yang dari Lampung. Iya betul. Mbak Ica mungkin bisa diceritakan. Saya sudah tahu sedikit nih kalau Mbak Ica memiliki komunitas untuk berkain. Sebenarnya seperti apa sih Mbak Ica komunitas berkain batik khususnya ini di Lampung ini? Oke, salam kenal semuanya. Aku Ica, founder dari Ham Berkain, sebuah komunitas berkain di Lampung. Iya, komunitas berkain. Itu kegiatannya ngapain aja Mbak Ica? Silakan dilanjutkan. Jadi dikarenakan kami masih komunitas tergolong baru, jadi kita kegiatannya lebih ke sosialisasi untuk ke anak-anak muda agar lebih mencintai lagi kain-kain batik khas Lampung. Jadi gimana caranya kita mensosialisasikan berkain itu merupakan sesuatu budaya yang gak kuno loh sebenarnya, dan bisa diterapkan, bisa dikenakan sehari-hari. Oke. Biasanya ngapain aja tuh Mbak Ica yang dilakukan oleh komunitas ini? Apakah ada seperti workshop untuk memperkenalkan batik pada anak muda atau seperti apa? Oke, baik. Ya, nampaknya masih masih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita mulai ke beberapa daerah-daerah. Nah, dari daerah-daerah itu sendiri datangi lebih mencintai seperti apa, lalu cara dari Ham Berkain, komunitas berkain dikemas sedemikian rupa menyesuaikan, jadi seperti menyesuaikan lebih ini loh, supaya anak-anak muda di sana lebih bisa mengemas fashion batik ataupun kain-kain dengan lebih trendy. Betul gitu sekali, yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu ya. Nah, coba kita pengen sapa narasumbernya. Mbak Regi ya, ada Ibu Regi juga yang merupakan seorang pengusaha batik dari Solo. Ibu Regi, halo. Ibu Regi, kenapa sih memilih untuk berusaha batik ini di era seperti ini? Bisa diceritakan kepada kami? Halo, Ibu Regi bisa mendengar suara kami? Iya, nampaknya masih terkendala oleh gangguan teknis nih, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin sinyal, tapi kita sambil lihat nih ya Naila ya di layar kaca penampilan Istana Berbatik Istana Berbatik ya, ada berbagai macam motif batik dipadu-padankan dengan kebaya juga itu. Ada Pak Jokowi, ada Ibu Riana, ada Wapres juga, Kiai Haji Maruf Amin, semuanya menggunakan batik ya. Sekali ya. Nah, makanya nih kalau misalnya saya nonton lagi di YouTube gitu ya, kalau ngelihat pusing Febrian. Kenapa? Karena sebenarnya bagus-bagus. Jadi saya pengennya beli semua, pengen pakai semua motifnya. Karena ini bagus-bagus banget, karya dari desainer Indonesia yang sudah mendunia juga. Ketika dipakai oleh influencer, dipakai juga oleh para pejabat, begitu ya. Ini juga ternyata menampilkan bahwa Indonesia sangat kaya. Akan budaya dan juga akan batiknya. Tentunya ini juga menjadi keperhatian kita semua untuk bisa terus melestarikan batik ya di sini, dan juga ini akan menjadi kebahagiaan untuk kita semua pemirsa di Hari Batik ini sebagai peringatan Hari Batik Nasional, menjadi pengingat kita juga bahwa batik merupakan budaya asli Indonesia. Tentunya dengan adanya batik ini kita juga bisa melihat bahwa berbagai ragam batik di Indonesia ini bisa memberikan icon fashion. Tuh ada Putri Indonesia menggunakan batik di sana, Naila ya. Tentunya ini menjadi salah satu ciri khas Indonesia yang juga harus diakui oleh dunia.
Iya, dan batik mengajarkan kita juga nih ya bahwa keunikan dan keberagaman bisa bersatu dalam harmoni. Semoga Indonesia terus menjadi teladan dalam keberagaman. Selamat Hari Batik Nasional. Motif batik adalah sebuah karya seni yang membawa sejuta makna. Ya, dan di Hari Batik Nasional ini juga kalau misalnya kita lihat lagi, ini merupakan salah satu yang sudah dihasilkan berdasarkan juga UNESCO yang sudah menetapkan batik sebagai warisan budaya, lisan dan juga non-benda yang juga harus diperhatikan ya. Terus dilestarikan dengan kita memakai batik dalam kegiatan sehari-hari begitu ya. Nah, kita masih akan terus undang teman-teman followers TikTok dan juga Instagram untuk bergabung bersama kami menyampaikan pendapatnya, tanggapannya mengenai Hari Batik Nasional. Seperti apa sih batik menurut kalian di era sekarang ini yang sudah diangkat menjadi warisan budaya oleh UNESCO sejak 2009 sampai sekarang akhirnya ditetapkanlah 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Kalian cukup sering nggak memakai batik dalam kegiatan sehari-hari? Betul sekali. Coba di-share di sini di TikTok dan juga di Instagram. Kita mau lihat gimana kalian memaknai Hari Batik Nasional di hari ini. Apakah ada juga yang sudah menggunakan batik di hari ini atau mungkin justru sebenarnya pakai batik bukan hanya di Hari Batik Nasional aja ya, tapi juga sudah mulai berbudaya batik untuk menggunakan batik sehari-hari di luar Hari Batik Nasional. Nih ada yang komen di Instagram katanya jangan sampai diklaim oleh bangsa lain katanya ya. Ya, coba kita lihat-lihat lagi tanggapannya. Ini nih dari siapa yang sudah bergabung mengenai batik nih ya. Ini nih, apa tuh wajib yang dulu hanya dipakai oleh petinggi kerajaan sekarang sudah bisa dipakai di seluruh golongan. Betul sekali. Wah, ini banyak sekali ya nampaknya ya. Karena kalau misalnya kita lihat secara historikal, memang dulu batik itu tidak dipakai oleh sembarang orang ya Naila ya, harus para bangsawan yang memakai. Tapi sekarang kita semua sudah bisa pakai batik dan ini merupakan kebanggaan untuk warga negara Indonesia sudah bebas menggunakan batik dan juga bangga berbatik. Kita lihat juga di Instagram ada banyak sekali yang berkomentar karena batik di Hari Batik hari ini. Kita akan lihat ya, ini di Instagram ada dari Cakra Buana Adventure, katanya celebrating National Batik Day as one of the World Heritage in Indonesia, proud to wear batik. Ya, sama dengan Naila nih, bangga pasti Naila ya. Bangga dong, bangga banget kalau pakai batik, apalagi di Hari Batik Nasional jangan sampai nggak pakai batik. Ini juga dari Buana Finance, batik adalah warisan budaya Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Yuk pakai batik sebagai wujud rasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Pastinya ini bangga sekali. Ada siapa lagi ya ini yang akan berkomentar di sini? Coba dibacakan lagi. Bisa terus menjalankan dan mencintai, melestarikan warisan budaya. Ada dari Sinta Fashion Mart mengatakan, selamat Hari Batik Nasional. Semoga keindahan dan kekayaan budaya batik selalu menginspirasi kita semua. Betul. Ada juga yang lagi komentar nih, batik sebagai cerita yang diiringi dari generasi ke generasi. Wah, betul sekali. Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober. Kenakan batikmu sebagai bentuk identitas bangsa dan warisan budaya Indonesia yang berharga. Setuju? Membanggakan sekali tentunya. Kita akan coba lagi ini untuk live dengan beberapa teman-teman di Instagram yang hari ini juga ikut merasakan bagaimana meriahnya Hari Batik Nasional. Apalagi tadi malam juga di Istana Negara ada kegiatan Istana Berbatik yang ini tentunya membanggakan ya. Untuk di TikTok gimana Naila? Iya nih teman-teman di TikTok sepertinya masih malu-malu nih buat gabung. Ayo kita masih nunggu ya. Untuk bergabung bersama kami yang pengen join live bareng boleh. Tapi terus kita bacain dulu nih ya komen-komennya. Betul sekali. Ini dia dari TikTok, selamat Hari Batik Nasional dari Papua. Halo Papua, dari Boboho itu ya. Kemudian apa nih dari Ed Sulaiman. Oke, setuju, tapi harus juga berkolaborasi dengan ciri khas masing-masing provinsi seluruh daerah. Iya, ini juga ada mengatakan dari Instagram dari Sandri Mamoto, katanya selamat Hari Batik Nasional. Terima kasih, ayo kita terus melestarikan batik ya. Dan juga masih ada rekan-rekan lainnya, Jessica Wulandari mengatakan suka banget pakai batik soalnya sekarang udah modern modelnya. Betul ya Naila ya? Setuju. Ini juga sama nih komentar di TikTok nih Febrian. Katanya desain sekarang sudah keren-keren banget nih batiknya buat anak muda dari GTR. Iya, dan juga ada mengatakan juga dari Resi Dungkri mengatakan batik sudah go internasional. Setuju, karena sekarang seluruh dunia sudah tahu kalau batik itu bukan hanya punya provinsi masing-masing, tapi itu sudah milik Indonesia ya. Kalau ngomongin batik ya Indonesia karena sudah diakui juga. Oke, selamat Hari Batik Nasional dari Malaysia. Terima kasih. Iya. Nah, kita sudah bergabung lagi dengan Mbak Ica nih. Tadi sempat terputus ya Mbak Ica. Coba Mbak Ica bisa diceritakan lagi Mbak, gimana tadi kegiatan di Lampung ini, Lampung apa menggunakan kain ini seperti apa? Ya, komunitas berkain di Lampung itu
masih tergolong baru. Jadi kegiatan kami sekarang adalah sosialisasi berkain agar anak-anak mudanya lebih mencintai budaya kita lagi dan khususnya lebih menyukai wastra-wastra yang ada di Lampung. Oke. Nah, Begitu. kalau Jadi kita ngomongin sudah sosialisasi. Ya, nggak apa-apa, dilanjut Mbak, silakan. Jadi kita sudah beberapa kali untuk keliling ke beberapa kabupaten di Lampung dan acaranya juga sangat dikemas sedemikian rupa agar anak-anak mudanya tertarik gitu. Seperti di salah satu di Kabupaten Pringsewu sangat mencintai musik koplo. Jadi kita masuk ke sana sosialisasi berkain, kita seru-seruan musik koplo tapi wajib berkain. Mengenakan kain, itu salah satu yang kami sosialisasikan. Jadi harus wajib menggunakan kain. Ini Kapan lagi ya? Orang Lampung, saya kan bukan dari Lampung. Pengen tanya-tanya juga nih, ciri khas dari batik Lampung tuh apa sih, Mbak Ica? Boleh. Kenapa? Maaf. Ciri khas dari batik Lampung apa yang bisa Mbak Ica sampaikan di sini? Oke. Ciri khas dari batik Lampung tadinya, batik Lampung hanya sebatas masih sedikit sekali motif-motifnya. Mungkin kalau ada yang bisa melihat dengan jelas di belakang aku kan motif tapis. Yeah. Lampung memang lebih dikenal tadinya tapis. Tapi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan, jadi karena gini, di awal itu kan saya melihat berkain itu keren. Ketika saya sudah melihat sesuatu hal itu keren, saya mulai menyukai. Ketika kita sudah mulai menyukai, otomatis akan mencari tahu lebih detail lagi apa sih kain wastra di Lampung itu seperti apa. Setelah saya mencari tahu, di provinsi di Indonesia itu memiliki yang namanya wadah kerajinan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, yang ternyata Ketua Dekranasda di Provinsi Lampung itu sudah melakukan pelatihan-pelatihan ke pengrajin-pengrajin batik dengan cara menggandeng desainer-desainer nasional, salah satunya Mas Didit Maulana dan juga Kak Asya Lawalata, Oscar Lawalata yang biasa kita kenal. Itu melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana kombinasi kain, bagaimana pewarnaan. Maka dari itu sekarang sudah banyak sekali motif-motif wastra kain di Lampung lebih menceritakan ciri khas Lampung. Tiger, terus tapis itu. Tapis ya. Pastinya siger dan juga tapis ini. Gitu, seperti yang aku lagi dipakai tuh batiknya bagus sekali. Wow, iya, keren. Ini ada pucuk rebung yang biasa ditapis, biasa ditapis, tapi sudah diimplementasikan ke batik. Selain itu juga beberapa batik sudah memiliki hak paten. Salah satunya Sembagi Lampung dan juga kupu-kupu atau bahasa daerahnya leluak sehampur itu juga sudah memiliki hak. Nah, jadi sangat membanggakan sekali ketika pemerintah daerah sudah membantu para pengrajin dan kita sebagai anak muda sudah selayaknya untuk ayo ikutan yuk karena produk sudah bagus, sudah dibantu oleh pemerintah daerah. Pengrajin sudah bagus mengeluarkan produk, tinggal daya belinya aja. Anak muda harus, makanya aku mensosialisasikan anak-anak muda harus itu dia. Dicinta gitu. Iya, tapi Mbak Ica ini kan anak-anak muda yang ikut komunitas berkain yang Mbak Ica buat ini. Tanggapannya gimana setelah mengikuti komunitas ini? Apakah semakin mereka mencintai kain-kain khususnya kain batik Indonesia atau seperti apa Mbak Ica? Benar, dan semakin mengerti, oh ternyata Lampung ini punya batik ya, nggak hanya tapis gitu. Dan kegiatan-kegiatan berkain pun ada yang namanya tutorial berkain. Berkain terlihat simpel, tapi pada saat ingin berkain, mengenakan kadang kita bingung nih, aduh gaya apa ya. Dari situ dengan adanya komunitas berkain kita jadi sama-sama belajar lagi. Oke, nah itu ada berapa sih Mbak Ica komunitas dari yang bergabung anak-anak muda ya, terutama yang bergabung di komunitas berkain ini ada berapa banyak?
Kalau untuk pendataannya kita tidak memiliki keanggotaan karena tetapi setiap ada acara itu sangat ramai karena aku berpikir seperti ini, kalau anak muda aku paksa untuk ayo harus keanggotaan kan sulit ya, anak muda tidak bisa dia seperti itu. Jadi bagaimana caranya si komunitas HAM Berkain ini awalnya ini kita mulai masuk ke anak-anak muda tanpa harus ada pendataan harus berapa orang, tetapi dengan adanya acara anak-anak muda sangat antusias, itu sudah salah satu pencapaian yang luar biasa juga. Jadi fleksibel saja begitu ya. Betul sekali. Nah, tapi kalau Mbak Ica sendiri melihat sampai tahun ini nih di 2023 gimana nih dari masyarakat atau teman anak-anak muda nih melihat batik begitu ya ataupun menggunakan kain-kain tradisional, semangatnya seperti apa nih Mbak Ica, dan sekalian sampaikan juga nih apa yang pengen disampaikan kembali terkait Hari Batik Nasional tahun ini. Semangatnya sangat luar biasa sekali Mbak. Jadi aku melihat ada Melihat ada anak muda yang menurut aku sudah sangat berhasil banget mendekatkan budaya dengan anak muda. Kalau di Jakarta, aku melihat ada remaja Nusantara yang sangat berhasil sekali mensosialisasikan kain, jadi mengubah sebuah image berkain atau berbatik itu hanya formal aja. Dengan semangat anak muda sampai detik ini yang sangat luar biasa, kita sering temuin anak muda berkain, ke kampus berkain, coffee shop berkain, nongkrong dengan anak-anak muda lainnya itu berkain, dan itu keren banget gitu. Jadi berkain sampai detik ini sangat diterima banget, sudah mulai sangat diterima banget oleh generasi muda dan tidak lagi dipandang kuno atau kaku. Oke, artinya kita tetap harus mendukung semua gerakan yang bisa melestarikan kain-kain dan juga batik-batik Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Mbak Ica ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga diikuti ya oleh anak-anak muda lainnya seluruhnya di Indonesia. Harus, karena budaya, iya benar, karena budaya ini punya semuanya, punya semua warga Indonesia. Betul sekali iya ya. dong, keren, semangat Keren selalu sekali. Mbak Ica, dan juga sampaikan ya salam kami buat teman-teman dari komunitas berkain di Lampung. Thank you banget Mbak Ica sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Dan tentunya ini juga menjadi contoh untuk kita semua, Naila, kalau berkain batik itu tidak malu ya, tapi harus bangga karena memang menjadi salah satu ciri khas. Dan sekali lagi ingat, batik merupakan warisan budaya tak benda asli dari Indonesia, hanya di Indonesia, dan juga kita harus bangga untuk dapat mempromosikan batik kepada seluruh masyarakat yang ada di Dari dunia. motif batik kita bisa menemui sejuta makna. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional dan juga selamat melestarikan batik dari generasi ke generasi. Generasi muda punya tanggung jawab berikutnya ya. Betul untuk sekali terus menggaungkan memakai batik begitu. Lebih berat ya tanggung jawab untuk generasi muda nih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.